Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3S1FA2 yang beranggotakan 16 orang. Bisa dilihat di sini nama-nama anggotanya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sediaan gel dan studi kasus resep gel. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, ada sediaan gel. Pengertian secara umum sediaan gel berasal dari bahasa Latin gelu yang artinya membeku, dingin, dan es, atau gelatus yang artinya membeku. Jadi, sediaan gel adalah campuran koloidal antara dua zat berbeda fase padat dan cair. Penampilan gel seperti zat padat yang lunak dan kenyal seperti jeli, namun pada rentang suhu tertentu dapat berperilaku seperti fluida atau mengalir. Berdasarkan berat, kebanyakan gel seharusnya tergolong zat cair, namun mereka juga memiliki sifat seperti benda padat. Contoh gel adalah gelatin, agar-agar, dan gel rambut. Menurut Farmakope Indonesia keempat, gel kadang-kadang disebut jeli, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Pengertian: menurut ahli, gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Menurut Ansel 1989. Dan gel umumnya sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung bahan aktif, merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase dispersi. Menurut Ansel 1989. Gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Fungsinya: zat-zat membentuk gel digunakan sebagai pengikat dalam granulasi, koloid pelindung dalam suspensi, pengental untuk sediaan oral, dan sebagai basis supositoria. Secara luas, sediaan gel banyak digunakan pada produk obat-obatan, kosmetik, dan makanan, juga pada beberapa proses industri. Pada kosmetik, yaitu sebagai sediaan untuk perawatan kulit, sampo, sediaan pewangi, dan pasta gigi. Yang pertama, untuk kosmetik, gel digunakan pada sampo, parfum, pasta gigi, perawatan kulit, dan sediaan perawatan rambut. Yang kedua, gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal non-steril atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata, gel steril. Yang ketiga, gelling agent biasa digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung koloid, dan suspensi. Bahan pengental ada sediaan cairan oral dan basis supositoria. Gel merupakan suatu sistem yang dapat diterima untuk pemberian oral dalam bentuk sediaan yang tepat atau sebagai kulit kapsul yang dibuat dari gelatin, dan untuk bentuk sediaan obat long-acting yang diinjeksikan secara intramuskular. Polimer yang bisa digunakan untuk membuat gel-gel farmaseutik meliputi gum alam, tragan, pektin, karagen, agar, asam alginat, serta bahan-bahan sintetis dan semi-sintetis seperti metilselulosa, hidroksietilselulosa, karboksimetilselulosa, klen-karbopol yang merupakan polimer vinil sintetis dengan gugus karboksil yang terionisasi. Gel dibuat dengan proses peluburan atau diperlukan suatu prosedur khusus berkenaan dengan sifat pengembang dari gel. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon termasuk material yang disebut polimer. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan sains, perkembangan di dunia farmasi pun tak mau ketinggalan. Semakin hari semakin banyak kebutuhan,
terutama untuk menunjang penampilan berbagai macam sediaan farmasi, baik itu liquid, solid, semi-solid, telah dikembangkan oleh ahli farmasi dan industri. Sediaan gel ini memiliki beberapa keuntungan menurut Voigt 1994. Yang pertama, kemampuan penyebarannya baik pada kulit. Yang kedua, efek dingin yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit. Yang ketiga, tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis. Yang keempat, kemudahan pencuciannya dengan air yang baik. Untuk hidrogel ini, efek pendinginannya pada kulit saat digunakan penampilan sediaan yang jernih dan elegan. Pada pemakaian di kulit setelah kering, meninggalkan film tembus pandang. Elastis, daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori, sehingga pernafasan pori tidak terganggu. Mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya baik, dan juga kemampuan penyebarannya pada kulit yang baik. Adapun untuk kerugian sediaan gel, khususnya pada hidrogel, yaitu harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkat kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi, gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga menjadi relatif lebih mahal. Kekurangan sediaan gel. Untuk hidroalkoholik, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada mata, penampilan yang buruk pada kulit bila terkena paparan cahaya matahari. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah, sehingga tidak semua area tertutupi atau kontak dengan zat aktif. Penggolongan berdasarkan sifat fase koloid dibagi menjadi dua. Yang pertama, gel anorganik, dan yang kedua, gel organik. Gel anorganik contohnya yaitu bentonit magma, sedangkan gel organik yaitu pembentuk gel berupa polimer. Berdasarkan sifat pelarutnya, sediaan gel dibagi menjadi 3, yaitu hidrogel atau pelarut air, organogel, dan serogel. Hidrogel pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen, atau interaksi hidrofobik. Hidrogel mempunyai biokompatibilitas yang tinggi, sebab hidrogel mempunyai tegangan permukaan yang rendah dengan cairan biologi dan jaringan, sehingga meminimalkan kekuatan absorpsi protein dan adhesi sel. Hidrogel menstimulasi sifat hidrodinamik dari gel biologikal, sel, dan jaringan dengan berbagai cara. Hidrogel mempunyai sifat lembut atau lunak, elastis sehingga meminimalkan iritasi karena friksi atau mekanik pada jaringan sekitarnya. Kekurangan hidrogel sendiri yaitu memiliki kekuatan mekanik dan kekerasan yang rendah setelah mengembang. Contohnya bentonit magma dan gelatin. Kemudian ada organogel atau pelarut bukan air atau pelarut organik. Contohnya plastibase, yaitu suatu polietilen dengan BM rendah yang terlarut dalam minyak mineral dan didinginkan secara shock cooled dan dispersi logam stearat dalam minyak. Kemudian serogel, gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah diketahui sebagai serogel. Serogel sering dihasilkan oleh evaporasi pelarut, sehingga sisa-sisa kerangka gel yang tertinggal. Kondisi ini dapat dikembalikan pada keadaan semula dengan penambahan agen yang mengimbibisi dan mengembangkan matriks gel. Contohnya yaitu gelatin kering, tragakan ribbons dan acacia tears, dan selulosa kering dan polistiren. Berdasarkan bentuknya, struktur gel terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kumparan acak, 2 heliks, 3 batang, dan 4 bangunan kartu. Sifat dan karakteristik gel. Yang pertama itu ada swilling. Gel dapat mengembang karena komponen pembentukan gel dapat mengabsorpsi larutan, sehingga terjadi pertambahan volume. Pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dan gel. Pengembangan gel kurang sempurna bila terjadi ikatan silang antara polimer di dalam matriks gel yang dapat menyebabkan kelarutan komponen gel berkurang.
Nah, yang kedua ada sineresis, suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Pada waktu pembentukan gel, terjadi tekanan yang elastis, sehingga terbentuk massa gel yang tegar. Mekanismenya terjadi kontraksi berhubungan dengan fase relaksasi akibat adanya tekanan elastis pada saat terbentuknya gel. Adanya perubahan pada ketegaran gel akan mengakibatkan jarak antar matriks berubah, sehingga memungkinkan cairan bergerak menuju permukaan. Sineresis dapat terjadi pada hidrogel maupun organogel. Nah, yang ketiga ada efek suhu. Efek suhu mempengaruhi struktur gel. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan, hingga suhu tertentu. Polimer seperti MC, HPMC terlarut hanya pada air yang dingin, membentuk larutan yang kental. Pada peningkatan suhu larutan tersebut membentuk gel. Nah, fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase yang disebabkan oleh pemanasan disebut thermogelation. Dan untuk yang keempat ada efek elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik, di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada dan koloid digaramkan melarut. Gel yang tidak terlalu hidrofilik dengan konsentrasi elektrolit kecil akan meningkat rigiditas gel dan mengurangi waktu untuk menyusun diri sesudah pemberian tekanan geser. Gel Na alginat akan segera mengeras dengan adanya sejumlah konsentrasi ion kalsium yang disebabkan karena terjadinya pengendapan parsial dari alginat. Kalsium yang disebabkan karena terjadinya pengendapan parsial dari alginat sebagai kalsium alginat yang tidak terlarut. Dan yang kelima ada elastisitas dan rigiditas. Sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin. Agar nitroselulosa selama transformasi dari bentuk 501 menjadi gel terjadi peningkatan elastisitas. Dengan peningkatan konsentrasi pembentuk gel, bentuk struktur gel resisten terhadap perubahan atau deformasi dan mempunyai aliran viskoelastik. Struktur gel dapat bermacam-macam, tergantung dari komponen pembentuk gel. Dan yang keenam, yang terakhir ada reologi, larutan pembentuk gel, gelling agent, dan dispersi padatan yang terflokulasi memberikan sifat aliran pseudoplastis yang khas dan menunjukkan jalan aliran non-Newton yang dikarakterisasi oleh penurun viskositas dan peningkatan laju aliran. Sifat gel. Biasanya gel memiliki sifat tiksotropi, tikotropi, menjadi cairan ketika digoyang, tetapi kembali memadat ketika dibiarkan tenang. Beberapa gel juga menunjukkan gejala histeresis. Dasar gel. 1. Dasar gel hidrofobik. Dasar gel hidrofobik umumnya terdiri dari partikel-partikel anorganik. Bila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus menurut Ansel 1989. 2. Dasar gel hidrofilik. Dasar gel hidrofilik umumnya terdiri dari molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Umumnya, daya tarik-menarik pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik-menarik dari bahan hidrofobik. Sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar, menurut Ansel 1989. Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pengembang, air, humektan, dan bahan pengawet. Menurut Voigt
1994. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gel. A. Pengaruh konsentrasi. Konsentrasi hidrokoloid sangat berpengaruh terhadap kekentalan larutannya. Pada konsentrasi yang rendah, larutan hidrokoloid biasanya akan bersifat sebagai aliran Newtonian. Dengan meningkatnya konsentrasi, maka sifat alirannya akan berubah menjadi non-Newtonian. Hampir semua hidrokoloid memiliki kekentalan yang tinggi pada konsentrasi yang sangat rendah, antara 1-5%, kecuali pada gom Arab, yang sifat Newtoniannya tetap dipertahankan sampai dengan konsentrasi 40%. B. Pengaruh suhu. Pada beberapa hidrokoloid, suhu akan menyebabkan penurunan kekentalan. Karena itu, kenaikan suhu dapat mengubah sifat aliran yang semula non-Newtonian menjadi Newtonian. C. Pengaruh pH. Hidrokoloid pada umumnya akan membentuk gel dengan baik pada kisaran pH tertentu. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan kekentalan dengan meningkatnya pH hingga mencapai titik tertentu dan kemudian akan makin menurun bila pH terus ditingkatkan. D. Pengaruh ion. Beberapa jenis hidrokoloid membentukkan ion-ion logam tertentu untuk membentuk gelnya. Karena pembentukan gel tersebut melibatkan pembentukan jembatan melalui ion-ion selektif. E. Pengaruh komponen aktif lainnya. Sifat fungsional beberapa jenis hidrokoloid dapat dipengaruhi oleh adanya hidrokoloid lain. Pengaruh ini dapat bersifat negatif, dalam arti sifat fungsional makin berkurang dengan adanya hidrokoloid lain, ataupun bersifat positif karena adanya pengaruh sinergis antara hidrokoloid yang bergabung. Zat tambahan pada sediaan gel. Yang pertama ada komponen gel, yang kedua zat aktif atau berkhasiat, yang ketiga ada giling agent. Penyimpanan gel. Ada 4 cara menyimpan sediaan gel. 1. Gel lubrikan harus dikemas dalam tub dan harus disterilkan. 2. Gel untuk penggunaan mata dikemas dalam tub steril. 3. Gel untuk penggunaan pada kulit dapat dikemas dalam tub atau pot salep. 4. Wadah harus diisi cukup penuh dan kedap udara untuk mencegah penguapan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam formulasi penampilan gel. 1. Penampilan gel. Perlu diperhatikan apakah gel transparan atau berbentuk suspensi partikel koloid yang terdispersi, di mana dengan jumlah pelarut yang cukup banyak membentuk gel koloid yang mempunyai struktur 3 dimensi. 2. Inkompatibilitas dapat terjadi dengan mencampur obat yang bersifat kationik pada kombinasi zat aktif, pengawet atau surfaktan dengan pembentuk gel yang bersifat anionik, yaitu terjadi inaktivasi atau pengendapan zat kationik tersebut. 3. Gelling agents yang dipilih harus bersifat inert, aman, dan tidak bereaksi dengan komponen lain dalam formulasi. 4. Penggunaan polisakarida memerlukan penambahan pengawet sebab polisakarida bersifat rentan terhadap mikroba. 5. Viskositas sediaan gel yang tepat sehingga saat disimpan bersifat solid, tapi sifat soliditas tersebut mudah diubah dengan pengocokan sehingga mudah dioleskan saat penggunaan topikal. 6. Pemilihan komponen dalam formula yang tidak banyak menimbulkan perubahan viskositas saat disimpan di bawah temperatur yang tidak terkontrol. 7. Konsentrasi polimer sebagai gelling agent harus tepat sebab saat penyimpanan dapat terjadi penurunan konsentrasi polimer yang dapat menimbulkan sineresis atau air mengambang di atas permukaan gel. 8. Pelarut yang digunakan tidak bersifat melarutkan gel sebab bila daya adhesi antar pelarut dan gel lebih besar dari daya kohesi antar gel, maka sistem gel akan rusak. Metode pembuatan gel.
Menurut Kristantio 2010, pada prinsipnya metode pembuatan sediaan semi-solid dibagi menjadi dua. Pertama, metode pelelehan atau fusion. Di sini zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fase yang homogen. Dalam hal ini perlu diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu dan tinggi pada saat pelelehan. Kedua, trirurasi, zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya. Kemudian baru dicampurkan dengan basis yang akan digunakan. Syarat-syarat sediaan gel. Yang pertama, memiliki viskositas dan daya lekat yang tinggi. Tidak mudah mengalir pada permukaan kulit. Jadi, gel ini memiliki kekentalan yang cukup tinggi. Lalu memiliki sifat tiksotropi yang mudah merata bila dioleskan, memiliki derajat kejernihan yang tinggi atau efek estetika. Yang ketiga, tidak meninggalkan bekas atau hanya berupa lapisan tipis seperti film saat pemakaian. Yang keempat, mudah tercucikan dengan air. Yang kelima, daya lubrikasinya tinggi. Yang keenam, memberikan rasa lembut dan sensasi dingin saat digunakan. Ini bisa dilihat di Formularium Nasional halaman 315. Lalu, mekanisme kerja sediaan topikal atau gel sebagai penetrasi sel yang mampu menembus lapisan hipodermis sehingga banyak digunakan pada kondisi yang memerlukan penetrasi seperti sediaan gel analgetik atau anti nyeri. Rute difusi jalur transmolekuler gel juga baik. Maksud jalur transmolekuler di sini adalah difusi melalui jalur kelenjar keringat yang disebabkan kemampuan gel membentuk lapisan absorpsi.